Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akademisi. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan tetap semangat. Kali ini bertemu lagi bersama saya di channel YouTube Made Devi Widayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi seputar Serdosmart tahun 2021. Dan sebelum mulai videonya, jangan lupa support channel YouTube ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini supaya bisa lebih semangat lagi saya memberikan informasi seputar akademisi. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan dokumen PDD UKT-PT dan poin-poin penting apa saja yang harus ada di dalam dokumen yang kita siapkan di PDD UKT-PT. Yang pertama, yang harus kita siapkan adalah pertama, satu buah video tentang pengajaran. Yang kedua, narasi tentang penelitian dan publikasi ilmiah. Yang ketiga, tentang narasi pengabdian masyarakat kita. Nah, dalam memasukkan dokumen PDD UKT-PT ini ada nanti tampilan yang Bapak Ibu harus isi tentang persentase prioritas dalam PDD UKT-PT Bapak Ibu. Jadi minimal itu 10% yang Bapak Ibu tampilkan di sana dalam 3 unsur tersebut, ya kan? Selanjutnya saya akan jelaskan tentang dokumen yang pertama, pengajaran. Di unsur pengajaran disampaikan dalam bentuk audio visual atau berbentuk video tadi yang saya sampaikan, yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Yang kedua, unsur penelitian dan publikasi ilmiah nanti akan kita buat dalam bentuk narasi deskripsi. Dan pengabdian juga dalam bentuk narasi deskripsi. Nah, ini saya jelaskan, saya tampilkan, ya kan? Nih, rambu-rambu dalam PDD UKT-PT pengajaran. Jadi dapat Bapak Ibu baca, ya kan? Bapak Ibu dapat membuat sebuah video audio visual, ya kan? Yang paling lama durasinya itu 30 menit yang diunggah nanti oleh Bapak Ibu ke situs web berbagi video. Bisa YouTube, bisa MeTube, dan lain-lain. Yang dapat ditelusuri secara online. Nah, di dalam video ini Bapak Ibu harus menjelaskan tentang satu mata kuliah Bapak Ibu yang disampaikan meliputi DIE atau Delivery, Interaction, and Assessment-nya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di dalam video ini, ya kan, akan Bapak Ibu jelaskan tentang deskripsi mata kuliahnya apa, kemampuan yang diharapkan apa, materi pembelajarannya apa, sistem pembelajaran atau metode perkuliahannya seperti apa, metode pembelajarannya seperti apa, ya kan, interaksi dengan mahasiswanya Bapak Ibu seperti apa, sistem penilaian mata kuliahnya seperti apa, disesuaikan dengan RPS Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu siapkan. Selanjutnya, bisa juga kalau Bapak Ibu tidak buat video ini, Bapak Ibu memiliki rekaman proses pembelajaran. Baik itu secara tatap muka atau sinkronus dalam bentuk real di classroom atau micro teaching. Baik itu mata kuliah teori, bisa juga dengan mata kuliah praktek. Jadi jika Bapak Ibu memiliki sebuah video, Bapak Ibu sedang mengajar secara teori atau secara praktek, ini bisa juga digunakan. Nah, selanjutnya bisa juga Bapak Ibu pilihannya menggunakan video rekaman proses pembelajaran ankronos atau rekaman pembelajaran hibrid. Nah, video ini perlu disertai dengan alamat aksesnya sehingga Bapak Ibu nanti alamat akses ini bisa digunakan oleh Kemendikbudristek mengecek proses pengajaran kita. Nah,
Selanjutnya untuk penelitian dan publikasi karya ilmiah. Di unsur ini Bapak Ibu tidak perlu membuat video lagi, sama seperti di unsur pengajaran. Bapak Ibu yang perlu disiapkan di penelitian dan publikasi karya ilmiah di unsur ini adalah menyiapkan narasi. Berbentuk narasi 150 kata minimal yang di dalamnya itu berisi tentang pernyataan diri, tentang topik atau roadmap penelitian Bapak Ibu, deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang diunggulkan. Jadi di deskripsi ini Bapak Ibu jelaskan karya ilmiah, publikasi karya ilmiah Bapak Ibu yang diunggulkan di mana dan dihasilkan selama menjadi dosen. Jadi kalau misalkan yang diunggulkan itu adalah paper yang terbit di Scopus, Bapak bilang ini publikasinya di Scopus gitu. Nah, semakin besar peluangnya untuk bisa lulus. Nah, selanjutnya di dalam narasi ini Bapak Ibu ya kan membuat nilai inovasi dalam penelitian ini, publikasinya dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukan dalam Bapak Ibu selama menjadi dosen. Jadi perlu itu dijelaskan di dalam narasi 150 minimal ini. Bisa lebih ya, tapi minimal 150 kata. Perlu diingat Bapak Ibu harus memasukkan dokumen-dokumen tentang penelitian dan karya tulis ilmiah ini, karya publikasi karya ilmiah ini di dalam sister. Sehingga nanti ini pengecekannya akan terkonek ke dalam sister. Jadi pastikan di sister Bapak Ibu ada publikasi yang Bapak Ibu jelaskan di narasi ini ya. Selanjutnya adalah unsur pengabdian kepada masyarakat. Di unsur pengabdian masyarakat, Bapak Ibu tidak siapkan video seperti pengajaran juga, tetapi sama seperti penelitian dan karya publikasi ilmiah, hanya membuat narasi sebanyak minimal 150 kata. Nah, narasi ini berisi, ya kan? Yang pertama tentang topik PKM dan salah satu kegiatan PKM yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu selama menjadi dosen. Sasarannya siapa? Ya kan? Kontribusinya terhadap dosen, terhadap kita, terhadap Bapak Ibu itu apa? Perubahan yang terjadi ketika Bapak Ibu sebelum melakukan pengabdian dan setelah melakukan pengabdian itu apa? Dan dukungan masyarakat ada nggak dalam pengabdian masyarakat Bapak Ibu? Itu dijelaskan di narasi ini. Terakhir, konsistensi sesuai dengan bidang keilmuan. Jadi pengabdian Bapak Ibu harus sesuai. Saran saya, tipsnya adalah pengabdian masyarakat ini Bapak Ibu buat sesuai dengan penelitian Bapak Ibu. Jadi sinkron antara pengajaran, penelitian, dan pengabdian Bapak Ibu satu bidang keilmuan. Oke. Nah, jangan lupa juga pengabdian masyarakat ini juga sudah terkoneksi di sister Bapak Ibu, sehingga ketika Bapak Ibu jelaskan bukti-buktinya sudah ada di dalam sister Bapak Ibu. Baik, itu tadi video tentang penjelasan unsur-unsur PDD UKT-PT. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang video unsur butir deskripsi penilaian PDD UKT-PT. Jadi nanti Kemendikbudristek ini akan menampilkan poin-poin penilaian untuk unsur-unsur yang saya jelaskan tadi. Jadi Bapak Ibu tonton video selanjutnya juga ya, memastikan bahwa unsur-unsur yang tadi saya jelaskan telah memenuhi syarat-syarat penilaian dari Kemendikbudristek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.